Kita buka di dalam Kolose pasal 2 ya. Ini saya udah bikin tapi kekecilan ya fontnya ya. Coba bisa nggak dibaca? Ini ada 23 ayat. Kita di sini lebih kurang ada 16, 17, 18 orang ya. Ya satu orang satu ayat deh ya. Mulai dari belakang sekali. Operator. Siapa? Yunita ya. Ayo. Semua kebagian. Silakan dibaca. Satu ayat. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dalam mengenal rahasia Allah di Kristus. Habis itu Juna. Tunggu, Bruce Lee dulu Juna. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Lanjut, Yuyun. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita terjadi hidupmu dan terjadi imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah terdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdasar. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan, juga oleh kepercayaanmu kepada kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dia telah mencuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan segala kemenangan umum dan kemenangannya atas kita. Nanti janganlah kamu membiarkan orang mengutuk kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan hidup dari kehidupan dunia, apakah kamu melakukan dirimu pada umat-umat seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamaah ini, jangan ucap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup dunia. Ya, terima kasih. Berbahagialah kita yang sudah membaca, menyimaknya, dan melakukan firman Tuhan. Nah, teman-teman, Kolose 2
ini, pasal 2 ini ditulis oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat dengan sebuah latar belakang bahwa di Kolose itu saat itu memang sedang dilanda, jemaat sedang diperhadapkan dengan berbagai filsafat kehidupan orang Yunani, ajaran-ajaran filsafat Yunani, juga tradisi-tradisi Yahudi, ya, budaya tradisi Yahudi. Selain itu juga mereka sedang diperhadapkan dengan mistik, ya. Kalau mungkin kejawen orang sekarang seperti itu, ya, banyak hal-hal yang bertumpang tindih dalam kekristenan di sana, ya, pengajaran. Nah, itulah melatari belakang kenapa Rasul Paulus terus menulis pasal ini, ya, surat Kolose ini, ya, seperti itu, supaya Rasul Paulus mengingatkan kembali jemaat di Kolose supaya mereka mempunyai pemahaman yang kokoh, iman yang teguh kepada pengajaran Kristus yang merupakan sumber kebenaran itu di atas segala pengajaran-pengajaran yang ada. Jangan goyah apa yang mereka sudah dapatkan, apa yang sudah mereka terima, anugerah, keselamatan dan pengajaran yang berakal di dalam Kristus itu oleh berbagai filsafat orang Yunani, tradisi budaya orang Yahudi, dan berbagai mistik yang ada. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa Kristus adalah sumber kebijaksanaan, sumber pengetahuan yang sejati, ya, bahwa jemaat Kolose harus hidup dalam ketaatan kepadanya, hanya taat kepada Tuhan. Ya, tadi senang sekali, ya, puji-pujian Idi tadi, ya, taat sampai mati seperti itu, ya. Nah, kita mudah sekali mengatakan taat sampai mati. Kemarin kita PA, ya, sayang, ya, sebagian besar nggak ikut PA, ya. Coba ikut. Banyak pemahaman kita boleh semakin mengenal Tuhan. Bahwa kalau kita perhatikan sejarah panjang bangsa Israel itu jatuh bangun terus karena ketidaksetiaan kepada Tuhan. Mereka melacurkan diri dikatakan. Mereka menyembah kepada berhala. Ya. Tidak taat. Tapi karena semata-mata cinta kasih Tuhanlah yang boleh memulihkan, menyelamatkan, mengembalikan orang-orang yang Tuhan selamatkan. Ya, Tuhan pilih. Ya, termasuk kita yang boleh percaya. Kita bersyukur, itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kekuatan kita sebagai manusia. Tapi Paulus katakan itu adalah sumber kekuatan itu berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan adalah sumber kebijaksanaan, Tuhan adalah sumber pengetahuan. Patutlah kita bergantung kepada Tuhan dan kita taat kepadanya. Tidak kepada hal-hal yang lain. Nah, tema kita sore hari ini adalah bicara tentang bahaya kebenaran manusia. Ya, bahaya kebenaran manusia. Sepakat bahwa kebenaran manusia itu bahaya. Sepakat? Semua setuju? Nah, tapi hati-hati, ya. Ada kebenaran juga di dalam manusia yang bisa kita peroleh. Ada satu buku yang saya baca, Lead, ya, judulnya Lead, ya. Itu menarik sekali. Dikatakan pengetahuan apapun, ilmu apapun, buku apapun kamu baca semua, ya. Meskipun itu adalah fiksi, ya. Kamu bisa dapatkan sesuatu juga dari sana. Kenapa? Karena sumber segala pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Dari buku itu dia menunjukkan bahwa pertama sekali Tuhanlah yang menuliskan tentang pengetahuan itu. Di dalam dua loh batu kepada Musa. Tuhanlah yang memulai tradisi menulis dan baca tulis. Berasal dari Tuhan. Jadi tentu ada pakemnya. Kita nggak asal terima semua apa yang kita baca, ya.
prinsipnya Tuhan bisa memakai apapun, bacaan apapun untuk memberikan teguran, nasihat, memberikan pengetahuan kepada setiap kita. Tapi ada pakumnya dari itu ya, ada filternya. Gak semua kita telan, gak semua apa yang dikatakan. Kita harus menundukkan bahwa segala suatu kebenaran di luar Tuhan, semua itu ada di bawah Tuhan. Karena sumber pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Kebenaran yang sejati itu ada mulanya dari Tuhan. Nah, sedangkan dari manusia itu bisa salah. Karena manusia berdosa, Tuhan bilang tidak ada satupun yang benar seperti itu ya. Jadi harus hati-hati. Kita harus hati-hati, kebenaran manusia, hikmat manusia, ajaran-ajaran dan falsafat dunia memang sangat berbahaya. Kalau kita tidak punya pegangan, kalau kita sendiri tidak punya filter, ya kita akan menelan semua apa yang kita lihat, semua apa yang kita baca. Ya, itu akan berbahaya. Kemudian tanpa kekuatan Tuhan, kita akan terhanyut oleh arus dunia. Zaman ini ya, begitu kuat menggoda, mempengaruhi seluruh pikiran dan tindakan gaya hidup anak-anak muda sekarang ini. Jadi kalau kita nggak punya kekuatan dari Tuhan, maka kita akan tergerus oleh dunia ini. Maka kita akan mengikuti apa yang ditawarkan, apa yang kita lihat di dunia ini. Dari orang-orang yang para ilmuwan, para filsuf, dan berbagai macam orang-orang pintar lainnya. Maka sangat berbahaya apabila kita tidak memiliki kekuatan dari Tuhan. Berikutnya ada beberapa ciri-ciri kebenaran manusia ya, falsafat dunia yang kita harus sikapi. Teman-teman harus bisa menyikapi itu supaya tidak mudah tergerus, tidak mudah terseret arus ajarannya. Pertama, biasanya adalah menawarkan sesuatu yang menggiurkan nikmat dunia, kedagingan. Ya, memuaskan kedagingan. Itu ciri-cirinya. Kedua, kelihatannya nyaman secara daging, tetapi ya menjerumuskan. Awalnya memang sepertinya menggembirakan ya, kita diajak untuk menikmati bacaan, menikmati tontonan dan lain sebagainya. Kelihatannya dengan dibuat sedemikian, didramatisir, nikmat-nikmat saja, tetapi hati-hati, itu bisa membawa kita kepada terjerumus ya. Yang ketiga, ciri-cirinya dia menekankan kemampuan manusia. Nah, nanti kita lihat beberapa, saya ada contoh beberapa filsafat, ada beberapa pengajaran ya, yang hanya mengandalkan kemampuan manusia. Ya, jadi kekuatan itu, kekuasaan itu hanya ada pada manusia. Dan kita diajarkan untuk bisa mendapatkan sesuatu, kita diajarkan untuk bisa melakukan sesuatu, karena kita memang memiliki kekuatan. Nah, hati-hati ya dengan ajaran-ajaran seperti itu. Berikutnya, menjadikan manusia sebagai kekuasaan tertinggi. Biasanya selalu menekankan keegoan, ya, menekankan kekuasaan, tidak pernah puas, ya, selalu akan meninggikan diri. Segala sesuatu adalah pencapaian untuk kehebatan dan kejayaan dirinya. Yang berikutnya, didasari pengalaman spiritual pribadi. Nah, ini juga berbahaya. Ini ada bukan hanya di luar dunia, maksud saya bukan hanya di luar anak-anak Tuhan, bukan di luar kekristenan, tetapi ini juga ada di kalangan kekristenan. Ya, menjadikan pengalaman pribadi Anda di dalam pergumulan pribadi Anda dengan Tuhan, menjadikan itu sebuah dasar dogmatika atau menjadi sebuah doktrin yang dipaksakan kepada orang lain harus seperti yang Anda alami. Nah, ini kebenaran bukan
berasal dari Tuhan. Ini kebenaran berasal dari manusia. Ini berbahaya. Di kalangan Kristen sendiri juga akan banyak hal seperti ini. Mereka mengajarkan apa yang menjadi kesaksian pribadinya, yang menjadi sebuah doktrin kepada umat. Itu sangat berbahaya, ya. Jadi tidak bisa pengalaman pribadi kita di dalam hidup kerohanian kita sama Tuhan itu dipaksakan untuk kepada orang lain. Karena setiap pribadi mempunyai pergumulannya sendiri, mempunyai relasi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan yang berbeda-beda. Kembali lagi segala sesuatu itu yang diajarkan harus diuji dengan firman Tuhan, ya. Bertentangan nggak dengan firman Tuhan? Didasari nilai-nilai tradisi ya tadi ya, Yahudi ya. Akhirnya terjadi sinkritis ya. Budaya didudukan pada ketetapan tertinggi ya. Ada banyak perdebatan ya juga di kalangan suku tertentu ya. Mereka tetap mempertahankan budaya-budaya nenek moyang mereka ya. Meskipun sudah masuk gereja seperti itu. Nah, hati-hati seperti itu. Mencampur adukan antara ajaran Alkitab dengan tradisi atau budaya-budaya yang turun-temurun seperti itu. Misalnya saya kasih contoh, Imlek. Imlek itu kan tahun baru Cina itu kan hitungan Cina kan ya. Itu suka dikaitkan dengan bahwa perayaan Imlek itu ada petasan ya, ada merah-merah, ada barongsai. Itu tujuannya untuk menghalau si jahat, menghalau makhluk jahat katanya. Nah, hati-hati kalau itu dikaitkan ya, terus dipercayai itu berbahaya. Tapi kalau kita hanya merayakan itu merupakan kegembiraan, Tuhan memberkati panen tahun yang lalu, sekarang kita masuk tahun yang baru, itu oke-oke aja ya, tidak bertentangan firman Tuhan. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita tandai menjadi ciri-ciri kebenaran manusia yang berbahaya ya. Berikut yang terakhir ini ya, mengagungkan pengetahuan. Jadi ada orang yang sangat senang belajar, sangat senang menuntut ilmu, dan ilmu baginya adalah segala-galanya. Ya, dengan ilmulah dia bisa menaklukkan dunia ini. Nah, itu yang menjadi cita-cita tinggi anak-anak muda. Ada yang begitu serius belajar, ya, karena menganggap segala-galanya ilmu. Nanti dia bisa bisa menaklukkan dunia ini. Nah, sangat berbahaya ya. Dia tidak pernah mengingat bahwa pengetahuan, ilmu itu sejatinya bersumber dari Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa jadikan pengetahuan menjadi Tuhan bagi diri kita ya. Seperti itu. Teman-teman, ini berbagai kebenaran manusia, contoh-contoh tadi yang saya bilang ya, kita akan lihat. Nah, misalnya positive thinking ya, udah jelas. Ya, ini kebenaran manusia yang salah kaprah. Ya, tidak bisa semuanya kita mempositifkan. Kalau sakit ya tetap sakit, nggak bisa bilang sakit tuh nggak sakit seperti itu ya. Tetapi bagaimana ajaran yang benar di dalam Alkitab adalah kita di dalam sakit kita mengalami Tuhan, bersama dengan Tuhan menghadapi sakit itu. Nah, itu yang benar, bukan tidak dirasain kalau sakit. Ya sakit ya sakit. Kalau miskin ya miskin, harus kerja keras seperti itu. Ya, enggak bisa, wah enggak apa-apa. Nanti ini enggak miskin kok, sementara enggak ada duit, besok dapat kok duit. Ya, berpikir menghayal akhirnya. Ya, seperti itu. Berikut contoh lain misalnya, ini sering kali kalian frase yang sederhana seperti ini, yang suka mungkin kalian dengar, terutama di bangsa kita. Mengalir seperti air, mengalir aja lah seperti air ya, suka pernah dengar? Ya, mengalir aja seperti air. Padahal tidak demikian ya,
Kita justru tiap hari harus berperang, kita melawan arus dunia ini. Kita tidak boleh ikut terhanyut oleh arus dunia ini. Ya, hati-hati dengan pameo-pameo yang seperti itu. Nah, berikut, semua agama prinsipnya sama, mengajarkan kebenaran. Ya, nah itu membuat kamu terhanyut, akhirnya mengiyakan. Oh iya, betul kata saudara yang seberang sana. Kita nggak perlu akhirnya mengizinkan mereka. Ya, kita menganggap iman kita dan mereka sama. Mereka juga bisa ke surga. Nah, ini salah ya, hati-hati. Firman Tuhan bilang jelas ya, di Kisah Para Rasul ya, di kolong langit ini cuma satu nama yang bisa melakukan, Yesus Kristus ya. Bukan soal agamanya, tapi soal penyelamat itu hanya ada melalui Yesus Kristus ya. Seperti itu. Jadi tidak ada kebenaran di luar Kristus, di luar Tuhan. Tidak ada semua agama sama ya. Memang mengajarkan kebenaran, tetapi kebenaran yang manusia ya, bukan bersumber dari Tuhan. Agama pencarian adalah berasal dari manusia dalam pergumulan akan merindukan penciptanya. Akhirnya dia ciptakan agama. Ya, itu sumber bukan dari Tuhan, tapi dari imajinasi, dari pengalaman pribadinya. Nih, yang keempat. Ketika terjatuh, jangan menangis. Bangunlah dan terus berjalan. Ini pepatah orang Afrika. Ya, bagaimana hampir sama dengan tadi ya, positive thinking ya. Ya kalau jatuh ya sakit-sakit. Ya bangun ya pasti harus bangun, bangkit dari kejatuhan itu. Tetapi sakit tetap harus sakit. Justru kalau kita nggak merasakan sakit, kita nggak tahu bahwa kita harus hati-hati supaya nggak jatuh lagi kan gitu. Nah ini hati-hati, pengajaran yang sederhana-sederhana seperti ini. 5 contoh yang berikutnya, kebenaran bersifat relatif. Nah ini jelas ya, postmodern ya sekarang ya, Friedrich Nietzsche ya, orang Jerman ya. Jadi banyak sekali kalau kita perhatikan anak-anak zaman sekarang ini tidak mengetahui secara dalam, tetapi pernah dengar lantas mengutip ikut-ikutan. Kebenaran itu relatif ya. Jadi semua itu tergantung argumentasinya kan begitu. Ya, benar bisa jadi nggak benar, salah tidak benar bisa jadi benar ya, relatif. Nggak ada yang absolut, nggak ada yang mutlak. Padahal firman Tuhan mutlak tidak salah Alkitab. Tuhan mutlak benar, absolut kebenaran ada di dalam Tuhan. Ya, bertentangan dengan ajaran tentang kebenaran manusia. Berikut adik-adik, hidup adalah pilihan. Jean Paul Sartre ini orang Prancis ya. Dia hidup adalah pilihan. Padahal Alkitab tidak mengajarkan begitu ya. Hati-hati dengan frase-frase seperti ini. Hidup adalah sebuah anugerah yang harus kita jalani dengan penuh sukacita dan kita tahu goalnya, tujuannya Tuhan menyelamatkan kita. Itu berbeda. Kita anak-anak Tuhan sangat berbeda dengan orang-orang dunia. Kebenaran dunia katakan hidup adalah pilihan. Ya, kamu mau milih kemana? Itu tergantung kamu, merdeka, suka-suka kamu. Tidak demikian ya. Bagi anak-anak Tuhan, hidup adalah sebuah anugerah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan kepada kita masing-masing. Pada setiap kita masing-masing. Tuhan lengkapi kita dengan talenta masing-masing supaya kita mengembangkan talenta kita, menjalankan hidup ini. Kalau enggak, waktu Tuhan selamatkan kamu, kamu udah langsung diangkat ke surga. Betul? Setuju? Amin? Halo? Saya maksain nih, amin. Kamu amin, saya paksain amin. Jalan kebenaran adalah jalan tengah. Nah ini Gautama, Buddha. Ini konsep kebahagiaan orang Buddha. Harmonisasi, ya, harmonisasi seperti nada, ya. Ada keseimbangan hidup ini. Itulah kebahagiaan. Itu ajaran manusia. Tidak demikian dengan Kristen. Sebagai anak-anak Tuhan, jalan kebenaran itu hanya ada satu-satunya, ya. Tidak jalan tengah, tidak seimbang. Cuman satu-satunya, mutlak ada di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui
Yesus, Tuhan. Ya, sangat berbeda. Itu hati-hati ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita kutip itu padahal itu kata si Gautama itu. Ya. Hidup adalah petualangan. Joseph Campbell, seorang Inggris ya, dia sangat menekankan mitos. Ya, di akhir dari perjalanan teorinya dia, sebenarnya dia mau mengatakan bahwa kita hidup itu ada yang memberikan kita sebuah kekuatan dan kemenangan. Tapi dia tidak mengakui bahwa itu Tuhan. Dia mengatakan sesuatu itu yang tidak jelas. Yang sesuatu itu berasal dari diri sendiri. Akhirnya saya menyimpulkan Joseph Campbell ini sama mengatakan bahwa aku bisa hidup berjaya, aku bisa sukses karena memang kemampuan dan kekuatan. Akulah Tuhan atas diriku sendiri. Nah, ini sangat berbahaya ya, seperti itu. Nih, satu lagi. Pengetahuan adalah kekuatan, ya. Ini kata si Francis Bacon ya. Pengetahuan adalah kekuatan. Jadi seperti tadi ya, menuntut ilmu dengan tinggi karena ilmu itulah pengetahuan yang menjadi kekuatan dan menjadi kekuasaan untuk bisa menaklukkan segala sesuatu di muka bumi ini. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Ya, jadi dia menunggang pengetahuan untuk menaklukkan setiap orang yang ada di sekitarnya. Ya, berbahaya sekali. Di sana akan tidak kita temukan kejujuran dan keadilan. Karena disitulah dia memanipulasi dengan ilmunya, memakai ilmunya untuk menghancurkan orang lain untuk kejayaannya. Ah, ini sangat berbahaya. Ya. Ini kebenaran manusia yang di luar kebenaran Allah. Nah, ini beberapa ayat tadi yang kita baca ya. Rasul Paulus kembali mengingatkan ya hari ini kalau ribuan tahun yang lalu kepada jemaat Kolose, ini masih up to date buat kita hari ini, adik-adik. Jadi di ayat 4 itu, hal ini kukatakan supaya jangan ada pemberdayaan yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Hati-hati, contoh-contoh tadi yang saya sudah sampaikan. Kelihatannya indah-indah. Ya, kebenaran, jalan tengah, ya seperti itu. Hidup mengalir aja, ikutin seperti air mengalir saja dari hulu ke hilir. Hati-hati adik-adik ya. Jangan gampang mudah kita mengutip-ngutip frase-frase seperti itu. Itu kebenaran dunia. Ya, mendingan kamu hafalin ayat ya. Kalau nggak bisa sepasal satu perikop, nggak bisa satu perikop satu ayat, nggak bisa satu ayat ya 1-2 kata aja inti dari ayat itu. Ya, lebih baik lagi seperti itu. Ya, jangan sampai kata-kata itu membuat kita akhirnya sangat menggandrungi. Lupa akan kebenaran yang sejati Tuhan, Alkitab itu sendiri. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan falsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati ya. Adik-adik, kita semua sudah menjadi anak-anak Tuhan. Harusnya kita menaklukkan diri kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah kebijaksanaan, pengetahuan, sumber dari segala pengetahuan, sumber dari segala hikmat. Ada pada Tuhan kita. Paling tinggi itu sumbernya. Yang lain-lain itu manusia hanya cipratan-cipratan. Untuk apa kita percaya untuk hal-hal seperti itu? Akan membawa kita nanti setengah-setengah antara percaya sama Tuhan dan percaya pada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Para filsuf atau berbagai ajaran budaya tradisi itu berbahaya, menjadi sinkritis. Ya, Tuhan tidak senang dengan hal-hal seperti itu. Ya, di dalam perjanjian lama kalau kita bahas, ya Tuhan mengatakan umat melacurkan diri, ya, dengan berbagai berhala,
bukan hanya benda tetapi pengetahuan ya, seperti itu. Nikmat dunia yang ditawarkan kepada kita, seperti itu. Nah, berikutnya, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makan dan minum. Nah, itu juga ya, soal makan minum jadi perdebatan. Wah, darah nggak boleh makan, itu nggak boleh makan. Udah makan aja lah, doakan dalam nama Tuhan. Makan aja nggak apa-apa. Ada yang lebih penting daripada itu ya, daripada sekedar makan dan minum. Ada yang lebih penting, bagaimana kelakuan kita ya, menjadi kesaksian nggak hidup kita, atau kita justru menjadi sandungan ya. Kalau kita ada di rumah makan orang yang pikir orang Kristen makan babi haram atau makan ular haram, ya nggak usah makan ya. Bukan soal boleh dan tidak, tetapi soal bagaimana kita jadi sandungan apa tidak. Kalau kita di tempat orang yang menawarkan rumah saudara kita yang belum Kristen menawarkan daging ular, daging tikus, makanlah, makan dalam nama Tuhan. Ya, jangan jadi sandungan, ya seperti itu. Makan, doakan aja dalam nama Tuhan. Ya. Berikutnya ayat 21. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ya, banyak aturan-aturan ya. Di dalam Alkitab jelas Paulus menasihati. Itu semua hanya bualan dunia, manusia-manusia di luar Tuhan. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia, Rasul Paulus bilang. Lebih tinggi mana ajaran Tuhan dari manusia? Tuhan dong, ya kan? Ya didengar Tuhan, logikanya aja ya seperti itu. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, seperti itu ya. Nanti sebentar lagi orang puasa, ya mereka puasa dengan menyiksa diri supaya bisa ke surga, biasa diampuni. Kita beda ya. Kita puasa bukan seperti itu, Rasul Paulus bilang. Bukan untuk menyiksa diri, kita puasa justru kita mengintrospeksi diri. Introspeksi diri di hadapan Tuhan. Ya, kita puasa berikut dengan doa kita supaya kita semakin baik, semakin mengenal Tuhan, semakin mau berkomitmen menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, hal yang berbeda. Ya, membuat kita semakin lapar dan haus, bukan soal itu utamanya, tetapi membuat kita mengurangi bicara, mendisiplin diri, ya. Sabtu depan ya, puasa, latihan badani ya. Itu. Ikut dong doa pagi, adik-adik. Itu yang bawain kan Nobel ya. Nah, dengarkan Nobel firman Tuhan Sabtu. Latihan badani, disiplin, supaya kita semakin dekat sama Tuhan, ngurangi banyak bicara yang gak penting, omong kosong, tetapi banyak mendengar Tuhan. Ya. Nah, ini tadi kita lewat saja ya. Jadi kalau kebenaran manusia tadi, dia sangat tinggi tadi, menganggap diri yang paling tinggi, maka itu bisa terjadi subjektivitas, kebenaran yang pengalaman pribadinya tidak bisa dijenderal jadi dogmatika atau doktrin. Intoleran, akhirnya merasa paling benar, kalau nggak ikut hajar, ganyang dia, bunuh dia, bakar tuh gereja. Nah, merasa benar sendiri, merasa paling berkuasa, ya seperti itu. Pokoknya kelompoknya yang paling benar, pokoknya dia yang benar, orang lain salah. Ya, ini bahaya kebenaran manusia seperti ini. Manipulatif jelas. Ya, jadi udah kalau dia merasa yang paling hebat tadi kan ilmunya paling tinggi, dia bisa tidak jujur, dia bisa memanipulasi orang lain. Nah, pelajaran apa yang kita boleh dapatkan sore ini? Ya, saya akan tutup. Adik-adik, satu. Hidup dalam kebenaran Kristus, karena Kristus sumber kebijaksanaan dan pengetahuan sejati. Di Kolose 2 ayat 6-7. Ya,
Hiduplah dalam kebenaran Kristus. Udah tidak ada yang lebih hebat dari Kristus lah. Dia adalah sumber dari segala ilmu. Dia adalah sumber dari pengetahuan yang sejati. Dan hikmat kebijaksanaan ada di dalam Tuhan. Ya, jangan cari di mana, cari aja, baca aja Alkitabnya rajin-rajin ya. Baca buku boleh tadi seperti tadi saya kasih contoh. Tetapi ingat, Alkitab harus nomor 1 kalian baca supaya itulah yang menjadi saringan, itulah yang menjadi filter untuk kamu baca buku-buku yang lain. Ya, wah ini nggak benar karena bertolak belakang dengan Alkitab. Oh ini benar seperti Alkitab pernah sampaikan hal-hal seperti itu. Berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 ya. Jadi firman Tuhan, Alkitab itu kebenaran Allah, kebenaran sejati, tidak ada salah, absolut ya. Pada aslinya ya Alkitab itu ya. Ya kalau terjemahan bisa salah terjemah ya. Tapi pada teks aslinya Alkitab tidak salah karena itu berasal dari Tuhan. Amin. Nah, Alkitab adalah firman Tuhan ya. Uji setiap ajaran dengan Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat 21 ya. Uji. Ya, jangan kamu telan kata Rasul Paulus. Jangan semua main kamu baca, kamu lihat, kamu terima aja ajaran. Uji semua dengan Alkitab ya. Jadi mau nggak mau harus baca Alkitab yang lebih banyak daripada bacaan lain. Setuju? Nah, dialogkan, diskusikan, ikut seminar, bahas firman Tuhan, gali, ikut PA. Awas yang nggak ikut PA Pak, catat Pak, udah dengar, sudah dikasih tahu kalau nggak ikut Tuhan bilang dosa, udah tahu bener nggak ikut dosa loh Tuhan bilang. Standar Tuhan kan tinggi. Kamu udah tahu bener kamu nggak lakukan dosa loh ya. Lihat buahnya, ya, lihat buahnya, membawa damai atau konflik, ya dalam Matius 7 ayat 16 sampai 17. Kalau bawa konflik itu kebenaran manusia, bukan kebenaran Allah, udah. Lihat buahnya, ya seperti itu. Menghindari ajaran sesat. Udah tahu itu nggak benar, jangan dekat-dekat deh, ya. Jangan bergaul sama orang-orang dunia makanya. Kenal boleh, sapa, senyum, salaman, ngobrol boleh, tapi jangan bergaul artinya jangan akarib, jangan bergaul dekat, bersahabat. Udah tahu itu nggak benar. Kalau kau nggak kuat nanti kau terjerumus. Oke? Ya, saya jadi ingat almarhum pernah bilang begini. Kalau kamu nggak kuat imannya, jangan kamu ke tempat pelacuran. Lagamu mau menginjili, nanti kamu yang dibaptis di sana. Nah itu. Ukur kemampuanmu. Terakhir, gunakan logika tadi. Ya, jelas sekali. Udah jelas itu dari manusia. Ya jelas lebih hebat dari Tuhan lah. Pakai logika ya. Tuhan kasih kita ke logika. Apalagi logika anak-anak Tuhan yang sudah disucikan ya. Logika kita beda sama orang dunia. Kita sudah disucikan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, seperti itu. Membangun relasi karib dengan Tuhan. Ini yang terakhir udah. Minta hikmat sama Tuhan kalau kurang hikmat. Supaya kita berhikmat untuk mengatasi segala lawan-lawan kita di dunia ini. Segala kebenaran-kebenaran dunia ini. Paketnya, hubungan karib dengan Tuhan. Doa, baca firman Tuhan. Satu paket, gak bisa setengah-setengah. Masa Tuhan aja mau dengerin kamu doa terus, Tuhan buka telinga buat kamu. Kamu juga harus dengerin Tuhan. Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Kamu buka telingamu. Gantian Tuhan bilang. Supaya kamu tahu apa yang kamu minta. Setuju gak Tuhan? Apa yang kamu minta Tuhan bilang. Oh enggak, aku mau kasih kamu lebih. Tapi kamu harus kerjakan nih. Taat dan setia. Dari perkara yang kecil dulu. Setia, berhubungan, karib dengan Tuhan. Amin. Halo? Mau? Sungguh? Sungguh, Tuhan dengar ya, komit masing-masing ya. Terima kasih, Tuhan memberkati, mari kita berdoa.